Shalom Tiberias, kita kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Kita percaya bahwa keadaan kita saat ini semua terjadi karena anugerah Tuhan begitu besar yang kita nikmati sepanjang masa hidup kita, amin. Kita punya Tuhan yang baik, untuk itu mari datang ke rumah Tuhan. Sama-sama kita kasih yang terbaik dalam pujian. Saudara siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari di hadapan Tuhan yang baik, kita sama-sama umat Tuhan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pada pagi hari ini. Kami datang Tuhan pada saat ini ya Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu yang kami nikmati sepanjang masa hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala yang telah terjadi, bahkan apapun yang Tuhan rancangkan bagi setiap kami. Sebab kami tahu kebenarannya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang merancangkan yang baik, selalu baik, dan Engkau Tuhan yang selalu melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur, boleh kembali dalam hadirat-Mu, dalam ibadah pada sesi yang ketiga ini Tuhan. Berkumpul bersama setiap keluarga secara offline maupun online Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, kami datang bukan dengan tangan hampa, tapi kami mau rindu kasih yang terbaik Tuhan. Pujian kami, kehidupan kami ya Bapa, biarlah Engkau temukan pagi hari ini tetap menjadi kesukaan Tuhan. Biarlah nyanyian kami Tuhan menyukakan hati-Mu, bahkan sepanjang ibadah kami berlangsung, hanya Engkau yang bertahta dan berkuasa. Agar pagi hari ini jadi pagi yang penuh dengan berkat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Sebab di dalam nama Yesus kami raih janji firman Tuhan. Pulang dari tempat ini kami menerima berkat dari sorga. Terima kasih Tuhan. Kami berikan yang terbaik dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Yang bersyukur pagi hari berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Katakan ku ada Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Mari Engkau yang bersyukur, mari angkat kedua tanganmu. Katakan semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah
semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Mari angkat tanganmu menaikkan seruan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati, Allah yang mengasihi. Oh Tuhan, kami angkat tangan kami serukan, kami berterima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Amin. Mari dari hatimu yang merindukan Tuhan, sama-sama nyatakan, besar anugerah-Mu. Engkau limpahkan Tuhan kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari itu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar, besar anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau limpahkan. Amin, amin, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Makin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh Tuhan, anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
janji firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah Engkau Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka menyembah. Engkau ubahkan tempat mereka menyembah jadi ladang penyembahan. Damai sejahtera-Mu, suasana surga terjadi. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang menghampiri-Mu dengan pujian. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan, betul-betul percaya akan anugerah-Mu yang besar. Hidup kami Tuhan hanya jadi penyembahan yang manis Kau dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu tinggi sama-sama saudara. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us. Mari datang saudara, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Mari berikan tepuk tangan, kita serukan pujian bersama-sama Tiberias. Oh, oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, right, the Lord. Ini segenap jemaat-Mu Tuhan, kami datang menyembah. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him,
Kami datang dengan pujian kami Tuhan, kami datang dengan penyembahan kami, memuji Allah kami yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membuktikan bahwa Dia hidup lewat kebangkitannya Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, hidup kami dipulihkan pagi siang hari ini. Di dalam Engkau kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sambil lambaikan tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Shalom Tiberias. Lebih dahsyat lagi Shalom Tiberias. Kita memuji nama Tuhan Yesus sama-sama. Pagi siang hari ini bersyukur buat kasih-Nya, bersyukur buat kebaikan-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, Tuhan yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Angkat pujian ini bersama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tuju kanan kirimu umat Tuhan katanya, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi sama-sama umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sambil lambaikan tanganmu katakan dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Tuju kanan kirimu. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita di tempat ini boleh lambaikan tinggi tangannya. Yang gak sabar menyambut Natal boleh lambaikan tinggi tangannya buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima damai sukacita dari Tuhan Yesus yang lahir bagi setiap kita. Kita kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepalamu bagi nama Tuhan Yesus. Angkat suara kita sama-sama. Kita surga bergema, rakyat raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama yang bersukacita, gerakan badanmu, angkat suaramu sama-sama. Kita surga bergema, lagi Raja mulia, damai dan sejahtera, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan
serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema. Boleh lebih dahsyat lagi. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Boleh jemaat Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang dahsyat di atas kepala kita. Go! Mari sama-sama. Mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan, sambil angkat tanganmu, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Raja. Kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Kita puji Tuhan Yesus. Juru selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sambil angkat tanganmu katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Bawa sembahmu, bawa pujianmu bagi namanya. Sembah dan puji Dia, Raja. Lebih dahsyat lagi, kita puji nama Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan
tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. 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 Seberapa pandang yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangannya buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk katakan pada kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Sebelum kita mau terima kebenaran firman Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima di pagi siang hari ini sama-sama, kita akan terima, kita akan dengar terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh gembala sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan di pagi siang hari ini. Suara gembala dengan judul Belajar Mengasihi Orang yang Memusuhi Kita. Kita masuk di renungan yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, kita harus selalu saling mengasihi dan saling menghormati. Kita harus memperhatikan keselamatan seluruh anggota keluarga dan menjaga kekudusan di dalam rumah tangga kita. Renungan yang kedua, belajar mengasihi orang yang memusuhi kita. Bagaimana belajar mengasihi orang yang memusuhi kita? Yang pertama, kita harus memiliki perubahan total dalam cara berpikir. Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Ayat ini adalah perkataan yang sangat memukul, menohok dan penuh kuasa karena Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Dan menjadi orang Kristen harus berpikir sebagaimana Allah berpikir. Yang kedua, kita harus berbeda karena kita anak-anak Bapa di sorga. 1 Yohanes 4 ayat 19 dan Roma 12 ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jika kita menangkap hal ini, maka kita akan mau mengikut Yesus, berubah, lahir baru, dan mau diperbaharui seutuhnya menjadi anak-anak Bapa di sorga. Matius 5 ayat 45. 3. Kita harus sempurna di dalam kasih. Matius 5 ayat 48 dan 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-8. Kata harus menekankan bahwa ini bukan suatu pilihan tetapi suatu perintah. Kita memang tidak sempurna tapi kita sedang belajar dan sedang menuju dalam kesempurnaan. Kasih adalah tindakan sehingga kita harus bertindak. Yang keempat, kita harus miliki iman yang teruji. Yohanes 9 ayat 6 dan 7 dari dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu menguji iman orang yang disembuhkan atau dilayaninya. Kita tidak tahu apa itu orang Kristen jika kita berpikir bahwa kita dapat menjadi orang Kristen tanpa pengujian iman. Jadilah kita menjadi pelaku firman. Renungan yang ketiga, renungan yang terakhir. Mari kita berjuang agar keluargamu dan keluargaku termatrai atau tercatat di kitab kehidupan di sorga. Mari kita selamatkan anggota keluarga kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 mengajarkan kepada setiap kita bahwa yang pertama tugas hidup kita yang terutama adalah jangan seorang pun anggota keluarga kita yang terhilang, yang mengalami maut. Pertama-tama kita dituntut untuk taat pada firman Allah. Bagaimana kita bisa membawa seluruh anggota keluarga kita menuju sorga bila kita tidak taat dan setia kepada firman Allah. Mari kita selalu menjunjung tinggi firman Allah. Yang kedua, yang terakhir, dengan hidup setia kepada Tuhan Yesus, kepada firman Allah. Artinya hidup dalam pertobatan karena Tuhan Yesus berkata, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Terdapat dalam Lukas 13 ayat yang ketiga. Dengan hidup dalam pertobatan, kita dijanjikan oleh firman Allah. Pertama, keluarga kita tidak akan mengalami maut. Nama anggota keluarga kita tidak seorang pun dilenyapkan, tidak seorang pun akan terhilang, tidak seorang pun akan mengalami maut. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tercatat sebagai warga kerajaan sorga akan masuk pintu gerbang sorga. Wahyu 21 ayat 27. Sebagai doa penutup, dalam hidup ini kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Hidup kita adalah suatu persiapan untuk memasuki perjalanan yang panjang, bahkan terpanjang yang tanpa batas.
Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir di dalam dosa. Lukas 13 ayat yang ketiga. Dan di dalam 1 Samuel 20 ayat 3b. Haleluya. Amin. Yang berkati kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita di pagi hari ini kiranya boleh memberkati, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Namun kembali umat Tuhan sama-sama satukan hati kita. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Sebab di pagi siang hari ini Tuhan kembali tunjukkan kasih-Nya, kebaikan-Nya bagi setiap kami. Kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan saat kami datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati sukacita surga yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang kami persembahkan, yang kami naikkan bagi nama Tuhan Yesus boleh layak di hadirat Tuhan. Menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap kami. Terlebih sebentar Tuhan Yesus setiap kami juga akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ubahkan kami Bapa, tegur setiap kami, berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan Yesus. Beritakan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami percaya penuh urapan, penuh kuasa Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, kami percaya semuanya seturut dengan kerinduan isi hati Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami membuka hati kami menyiapkan diri kami diberkati kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama di pagi siang hari ini umat Tuhan kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Lihat kasih-Nya, lihat anugerah Tuhan dalam hidup. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kembali sama-sama umat Tuhan angkat pujian. Lihat kasih-Nya, kasih yang sempurna telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima dari-Mu, bukan karena kebaikan, namun kami percaya hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan, pulihkan aku, layakkanku Tuhan, layakkanku untuk dapat. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Bapa, Kau beri yang
ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang dekat. Takkan. Sambil angkat tinggi kedua tanganmu, kita buka hati kita sama-sama, kita persiapkan diri kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Mengundang yang terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi siang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini kami ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Urapi jemaat-Mu yang berada di Gereja Nias, yang ibadah lewat Gereja Nias Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau lebih dahulu berbicara, Engkau yang lebih dahulu bekerja untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan, yaitu sikap kita orang percaya atau sikap orang Kristen dalam menghadapi masa sulit atau masa sukar ya. Sikap orang Kristen dalam menghadapi masa sulit atau masa sukar. Argo tolong bacakan Mazmur 84 ayat 5 sampai 9. Mazmur 84 ayat 5 sampai 9. Mazmur 84 ayat 5 sampai 9. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 84 ayat 5 sampai 9 katakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka itu lembah air mata atau lembah tangisan ya saudara sekalian. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah. Sekarang ini di seluruh dunia sedang mengalami masa sulit. Yang awalnya kita tahu kemarin ini saudara sekalian dari tahun 20 ya saudara sekalian terjadi krisis kesehatan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor ekonomi seluruh dunia. Sehingga sekarang ini sudah menjadi krisis manusia secara global di seluruh dunia. Tetapi firman Tuhan menjamin bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat ya saudara sekalian.
Ya, seperti di Mazmur 84 ayat 7 tadi ya, saudara sekalian, ayat 8 katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion, saudara sekalian. Ya, kita yang nomor satu, sikap apa yang kita harus punyai atau kita miliki dalam kita menghadapi masa sulit ya saudara sekalian, yaitu kita harus percaya bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat, saudara. Dan sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 8 ya saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kita akan melewati masa sulit itu. Ya, kita hanya melintasi saja, kita akan berjalan makin lama makin kuat ya. Melintasi artinya tidak berhenti atau tidak tinggal di dalamnya ya, tetapi hanya melewatinya untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu kita semakin kuat. Kesulitan atau masalah yang dihadapi saat ini di seluruh dunia, bahkan ya kita lihat di TV-TV ya, di tiap negara juga ya, kita lihat bagaimana pedagang-pedagang atau pengusaha sedang mengalami kesulitan, saudara sekalian. Tetapi itu bukanlah akhir dari kehidupan, semua orang hanya akan melintasinya saja. Tetapi perbedaannya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita akan berjalan makin lama makin kuat. Lembah Baka adalah lembah tangisan ya saudara sekalian. Seperti di Mazmur 84 ayat 7 katakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat ya. Lembah Baka adalah lembah tangisan atau lembah air mata seperti yang kita hadapi kemarin, sekarang ini ada di situasi akibat situasi yang tidak menentu ya, akibat dari kemarin juga pandemi misalnya ya saudara sekalian, atau juga perang yang saudara sekalian yang terjadi yang menjadikan situasi dan pergumulan, kesulitan ekonomi ya, keterbatasan yang kita alami baik secara pribadi, keluarga, usaha atau pekerjaan saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan jelaskan ya, apabila kita mengalami kesulitan atau lembah Baka tadi, bahwa kita akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu kita berjalan makin lama makin kuat. Artinya satu saudara sekalian, sikap yang harus kita miliki waktu kita menghadapi masa sulit ya sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Yohanes 1, kemudian Matius 14 ayat 22 sampai 33 Argo. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Mazmur 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 1 katakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, saudara sekalian, kalau di 1 Yohanes ayat 1 itu katakan bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar ya tentang Tuhan Yesus Kristus ya saudara sekalian, dan kemudian telah kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, dengan mata kami sendiri, mereka melihat ya Allah ya di dalam Yesus Kristus, dan kemudian yang telah kami saksikan dan telah kami raba ya dengan tangan kami tentang firman hidup ya, firman hidup adalah Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu ya. Artinya Yohanes menuliskan kepada kita bahwa dia yang bergaul dan dia alami sendiri Tuhan Yesus di dalam hidupnya secara pribadi saudara sekalian. Kemudian di Matius 14 ayat 22 ayat 23 tadi sudah dibacakan oleh Ma Argo ya, cukup panjang saudara sekalian. Ya, kita lihat Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang saudara sekalian. Dan setelah orang banyak itu suruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari itu sudah malam ia sendirian. Nah kemudian murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal saudara sekalian. Jadi waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi lebih dahulu ya. Nah, kemudian mereka naik perahu dan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal saudara sekalian. Jadi mereka dalam kesulitan atau dalam masalah ya, dalam krisis ya. Jadi saudara sekalian ya, murid-murid mengalami penyingkapan dan pewahyuan tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya ketika mereka dalam situasi yang sulit. Mereka diombang-ambingkan gelombang, saudara sekalian, yang tadinya mereka melihat, mereka tahu bahwa Yesus banyak membuat mujizat ya, mereka lihat Yesus seorang yang lain ini ya. Tetapi mereka mendapatkan atau mengalami penyingkapan dan pewahyuan tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya ketika mereka dalam waktu yang sulit. Mereka mengenali Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta pada saat itu saudara sekalian. Yaitu pada waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, di tengah badai, di tengah-tengah badai. Mana ada orang bisa berjalan di atas air ya saudara sekalian. Nah yaitu pada waktu mereka melihat Yesus jalan di atas air, barulah mereka mengerti bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya dalam segala situasi dan kondisi krisis atau sulit yang sedang kita alami. Supaya kita dapat mengenal Tuhan, saudara sekalian. Ya, jadi di Matius 14 ayat 27 tadi katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu Tuhan Yesus jalan di atas air mendatangi mereka, Tuhan Yesus katakan, tenanglah. Ini aku ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah begitu pula sekarang Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita menghadapi masa sulit ya, Tuhan Yesus katakan, tenanglah, ini aku, jangan takut ya. Kita mungkin bisa mempunyai informasi yang banyak tentang Tuhan Yesus, kita dengar kesaksian-kesaksian anak Tuhan yang mendapatkan mujizat atau kuasa Tuhan, saudara sekalian. Tetapi akan jauh lebih berbeda jika kita mengalami sendiri ketika Tuhan Yesus datang dan menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi. Artinya kita mengalami sendiri Tuhan Yesus ya dengan kita saudara sekalian. Di Matius 14 ayat 33 saudara sekalian dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, karena mereka mengalami Tuhan Yesus secara pribadi ya dengan Tuhan Yesus.
Ya, mereka katakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Tuhan Yesus senang jika kita mengenal Dia dan mengakui Yesus dalam hidup kita atas apa yang kita sendiri alami dengan Tuhan Yesus. Di masa sulit dan krisis inilah yang Tuhan mau kita alami, yaitu mengalami Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga kita alami mujizat, terobosan, penyediaan, dan kemenangan. Amin, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang harus kita miliki dalam kita menghadapi masa sulit atau krisis, saudara sekalian, kita erat dengan Tuhan Yesus dan alami sendiri Tuhan Yesus secara pribadi. Saya ulangi, sikap kita orang Kristen, ya, orang Kristen atau orang percaya dalam menghadapi masa sulit, yaitu yang kedua, erat dengan Tuhan Yesus dan alami sendiri Tuhan Yesus secara pribadi, saudara sekalian. Yang pertama, yang tadi kita harus percaya bahwa kita akan berjalan semakin lama semakin kuat, ya saudara sekalian. Nah, kemudian Argo bacakan lagi Lukas 22 ayat 31 sampai 32, kemudian Amsal 24 ayat 16, Argo. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 katakan, Simon, Simon, Simon ini adalah Petrus, ya saudara sekalian. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saya ulangi di sini, poinnya adalah dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, atau ya sudah tidak dalam kesulitan, dalam tidak pencobaan, ya saudara sekalian, karena dia sempat menyangkal Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu, saudara sekalian. Nah, di Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana, saudara sekalian. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang harus kita miliki dalam kita menghadapi masa sulit, yaitu di sini, karena Tuhan Yesus katakan kepada Simon, ya, atau kepada Petrus, ya, kuatkanlah saudara-saudaramu, ya saudara sekalian. Artinya yang ketiga, kita harus menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Di masa-masa yang sulit, iblis sedang menampi kita, saudara sekalian. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita, sehingga iman kita gugur. Seperti doanya Tuhan Yesus kepada Petrus, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus berdoa untuk iman Petrus tidak gugur, ya. Tuhan akan menyertai kita sehingga kita akan kuat dan bangkit kembali untuk menguatkan orang lain. Kita yang Tuhan izinkan melewati masa yang sulit atau krisis, supaya waktu kita menang, saudara, atau keluar dari krisis atau kesulitan, kita akan menjadi berkat. Tuhan Yesus berdoa supaya iman Petrus tidak gugur. Jika Petrus pada saat itu berhenti, ya, maka ia gagal, ya. Tetapi sebaliknya Petrus kembali bertobat setelah dia menyangkal Tuhan Yesus. Sehingga imannya dibangkitkan kembali seperti doa Tuhan Yesus supaya dia menguatkan murid-murid yang lain. Ya, Amsal 24 tadi, ya saudara sekalian, Amsal 24 ayat 16 katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, saudara sekalian, ya. Seberapa jauh kita diizinkan jatuh atau kita dalam kesulitan atau kita imannya ya tidak sampai gugur, mungkin dia jadi kurang beriman misalnya. Namun ketika kita bangkit kembali, saudara, kita tidak gagal.
Tuhan Yesus berdoa supaya kita bangkit. Seperti Tuhan Yesus saja berdoa untuk Petrus. Maka sebenarnya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga berdoa supaya kita bangkit, saudara sekalian. Dan kita tidak tinggal di dalam kegagalan kita, sehingga kita bisa bersaksi tentang Tuhan dan menguatkan banyak orang. Sehingga di Kisah Para Rasul 2 kalau saudara baca, hanya Petruslah yang berani tampil dan berkhotbah di depan orang banyak. Ya, di depan orang banyak dia saksikan Tuhan Yesus dan kemudian dia minta orang-orang bertobat sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus doakan. Tuhan Yesus mendoakan Petrus, dan Petrus bangkit sehingga dia berani tampil ya saudara sekalian dan berkhotbah di depan banyak orang. Jika kita mengalami kemenangan, maka Tuhan mau kita bersaksi dan menyatakan atau membesarkan nama Tuhan sehingga banyak orang menjadi percaya atau dikuatkan. Dalam kesulitan saudara sekalian atau dalam masa-masa sulit, kita harus dengar berita dari sorga saudara sekalian. Ya, dalam masa kesulitan atau dalam masa-masa sulit, ya saudara sekalian, kita harus banyak dengar berita dari sorga. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dan kemudian kita dengar juga tentang kebangkitan anak-anak Tuhan ya saudara sekalian. Ya, dan juga kesaksian-kesaksian anak Tuhan yang lainnya dan juga berita kemenangan ya saudara, tentang kemenangan-kemenangan kita harus banyak dengar saudara sekalian waktu kita dalam keadaan kesulitan. Kita jangan banyak mendengar yang melemahkan iman kita, tetapi yang membangunkan iman kita, terutama mendengar berita dari sorga yaitu firman Tuhan saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang harus kita miliki di dalam kita menghadapi masa sulit saudara sekalian atau masa sukar, kita menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Jadi sikap kita orang percaya atau orang Kristen dalam menghadapi masa sulit, nomor satu adalah kita harus percaya kita akan berjalan makin lama makin kuat. Ini firman Tuhan yang berkata ya saudara sekalian. Kemudian yang kedua, kita harus erat dengan Tuhan Yesus dan alami sendiri Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, kemudian ketiga saudara sekalian, menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama saudara sekalian. Dan di dalam hidup ini marilah kita berjuang ya saudara sekalian untuk nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian yang kekal, lautan api miliatan tahun, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus katakan, berjuanglah, ya, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu. Artinya Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang waktu kita hidup di dunia ini, kita hidup berjuang untuk dapat masuk sorga ya saudara sekalian, sebagaimana Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita di sorga saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Itu di Wahyu 3 ayat 21 saudara sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan ya, juga berkemenangan untuk masuk surga. Kita akan masuk ruang Maha Suci kalau kita dengar dari Wahyu 3 ayat 21 ini saudara sekalian ya, kita akan masuk surga. Dan kemudian ya juga Tuhan Yesus pasti juga berkehendak kita untuk berkemenangan dalam hidup ini saudara sekalian. Di dunia ini kita harus menang atas dosa, harus menang atas kuasa gelap, harus menang atas sakit penyakit, harus menang atas masalah saudara sekalian. Dan marilah kita dalam hidup sehari-hari saudara sekalian, kita selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar firman Tuhan, belajar menjadi pelaku firman. Ya, selalu ada pertobatan setiap hari, setiap saat bertobat saudara sekalian. Dan setiap saat juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Untuk kita dapat memenuhi ya saudara sekalian ayat di Lukas 12:40 ya saudara sekalian. Nah, karena Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan saudara sekalian. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang.
dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi berjaga-jaga dan waspada setiap hari, dan juga setiap hari saudara sekalian kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita memperingati karya keselamatan yang telah Ia kerjakan untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa. Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian, dan kita juga memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita saudara sekalian. Marilah saudara sekalian, dalam hidup kita di dunia ini kita harus mempunyai sikap ya sebagai orang percaya apabila kita dalam keadaan masa sulit ya seperti sekarang ini, sesuai dengan ayat firman Tuhan di Wahyu 6 ayat 6 ya, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah. Tetapi sikap kita orang Kristen atau percaya dalam menghadapi masa sulit atau masa sukar, satu, kita harus percaya bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat. Yang kedua, kita erat dengan Tuhan Yesus dan alami sendiri Tuhan Yesus secara pribadi. Ketiga, kita harus menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama saudara sekalian. Ya, itulah saudara sekalian, saya percaya saudara dapat melakukannya. Ya, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Sekian firman Tuhan dari saya saudara sekalian. Biarlah ya kita percaya kita semua harus memuliakan Tuhan Yesus dan kita mau selalu menjadi saksi ya, menjadi Injil yang terbuka bagi sesama kita, sehingga orang-orang memuliakan Tuhan, bahkan ikut Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Terima kasih. Yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang memberkati, firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa dan terus tambahkan hikmat untuk terus menyampaikan pesan-pesan dari sorga agar kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya di masa sulit Tuhan pelihara aku, Tuhan jaga hidupku, Tuhan lindungi aku, dan aku percaya kesulitan apapun yang aku hadapi, aku pasti menang. Aku pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah menyampaikan yaitu 3 hal, yaitu sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masa sulit. Jadi sekali lagi saudara, masa sulit ini bukan hanya prediksi, masa sulit ini bukan hanya slogan atau bukan hanya cara untuk menakut-nakuti manusia, tapi masa sulit ini sudah ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan masa sulit ini akan semakin berat lagi, akan semakin sulit lagi. Karena kitab Wahyu adalah kitab eskatologi. Eskatologi itu kitab yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi atau belum terjadi. Jadi akan terjadi masa-masa sukar, akan terjadi masa-masa sulit. Tadi Gembala Sidang kita sudah mengatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jadi makanan ada, bahan pangan, saudara, uang ada, tapi bahan pangan tidak ada, saudara. Uang ada, materi ada, tapi sumber-sumber makanan, saudara, sumber-sumber pangan, saudara, itu tidak ada. Nah, disitulah secupak gandum sedinar. Jadi harga-harga mulai naik. Harga-harga naik di sini ya banyak faktor, karena faktor iklim, perubahan iklim, juga faktor negara-negara yang memonopoli bahan pangan, dan juga faktor yaitu konflik atau perang, saudara. Jadi akan ada yaitu kelaparan, akan ada kesulitan. Tapi satu yang kita percaya, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap pelihara hidup kita. Tuhan pasti jaga kita semua. Tuhan pasti tidak menelantarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Maka sikapnya harus benar. Sekali lagi, sikapnya harus benar. Jadi kalau masa sulit itu, saudara, ada orang yang putus asa. Ada orang yang lari dari kenyataan. Ada orang yang menyerah dengan keadaan. Saudara bukan orang yang menyerah.
Saudara orang yang bukan putus asa. Saudara adalah orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya gembala sidang kita tadi mengajar sikapnya harus benar dulu. Sikapnya harus sesuai firman dulu, saudara. Maka apa sikapnya? Tadi yang pertama, gembala sidang kita mengajar kita harus selalu percaya di dalam Tuhan. Makin lama kita makin kuat. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, di dalam Tuhan makin lama aku makin kuat. Amin. Jadi siapapun saudara, gak peduli jabatan saudara hari ini, gak peduli ya deposito saudara, rekening saudara. Kalau saudara di luar Tuhan, makin lama makin lemah. Tapi kalau di dalam Tuhan, walaupun ibu rumah tangga biasa, karyawan biasa, orang biasa, makin lama saudara makin kuat. Katakan amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengajar, yaitu kita harus erat dengan Tuhan Yesus, dan mengalami sendiri Tuhan Yesus secara pribadi. Artinya apa? Tuhan Yesus itu saudara bukan hanya apa kata orang. Maka Ayub bilang, saudara, sekarang aku tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Artinya apa? Selama ini Ayub merasa kenal Tuhan dari cerita orang. Ayub kenal Tuhan dari pengalaman-pengalaman orang. Sampai akhirnya Ayub mengalami sendiri bagaimana Tuhan memproses hidupnya. Sampai akhirnya apa? Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percaya, rencananya indah, rencananya besar, rencananya mulia. Sehingga Ayub dipulihkan Tuhan, hidupnya diberkati 2 kali lipat dari hidup yang sebelumnya. Hari ini juga saya doa saudara mengalami Kristus, hidup saudara diubahkan Tuhan, hidup saudara diberkati Tuhan, hidup saudara dipulihkan, jauh lebih baik, jauh lebih diberkati Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga tadi gembala sidang kita juga sudah mengajar bahwa kita harus menjadi berkat untuk menguatkan orang lain. Nah ini saudara yang tidak mudah. Biasanya orang di masa sulit dia memikirkan diri sendiri. Wah boro-boro saya mikirin kamu, saya aja sedang ini jaga-jaga nih posisi saya, jaga-jaga nih keuangan saya. Tapi ternyata Alkitab mengajar, gembala sidang kita mengajar, justru di masa sulit kita harus jadi berkat. Amin. Kenapa saudara? Karena ada banyak saudara orang, ya termasuk gembala sidang kita juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji juga membuktikan menjadi teladan saudara. Yang ya banyak bantu orang ya, sejak dulu saudara suka ya kasih orang makan ya, bantu orang saudara. Dan hasilnya apa saudara? Menguatkan orang dan justru tambah diberkati Tuhan. Jadi prinsip kerajaan sorga, makin kita murah hati, makin kita diberkati Tuhan. Amin. Tapi makin kita saudara hitung-hitungan saudara, ya Tuhan makin hitung sama kita juga. Amin. Maka hari ini percaya saudara jadi berkat, hidup saudara diberkati Tuhan, dan saudara akan selalu melihat keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya menambahkan sedikit, yaitu kita akan belajar sikap tokoh-tokoh Alkitab dalam menghadapi masa sulit. Jadi ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami masa sulit. Lalu sikapnya apa dari tokoh-tokoh Alkitab ini? Yang pertama, kita baca dari Ratapan pasal 3 ayat 17, Ratapan pasal 3 ayat 17 sampai 23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan apa? Kebahagiaan. Stop dulu, ini cerita Nabi Yeremia. Kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia. Yeremia sedang menyatakan bahwa dia sedang mengalami kesulitan bersama bangsa Israel. Yeremia dan bangsa Israel sedang ada di pembuangan. Maka Yeremia bilang, engkau menceraikan nyawaku dengan kesejahteraan. Artinya apa? Susah banget dia, susah banget bangsa Israel. Lalu dikatakan apa? Aku lupa kebahagiaan. Jadi saking susahnya, saking sulitnya, dia lupa bahagia. Terus ayat 18, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Sangkaku hilanglah, lenyap apa? Kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Jadi dia berpikir waktu dia sulit, dia lupa bahagia, dia pikir dia nggak akan ada lagi. Selanjutnya kita baca ayat 19 sama-sama. 2, 3 ya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Aku ipuda dan racun itu. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan
tertekan dalam, saudara perhatikan, sampai dia teringat. Jadi kadangkala saudara kesusahan itu sampai membuat kita mimpi susah gitu ya. Sampai susah itu sampai teringat bertahun-tahun dulu waktu saya susah gitu saudara. Nah ini pun gitu, Yeremia dan bangsa Israel mengalami kesusahan. Maka yang diingat adalah aku teringat akan hal itu. Apa kesusahan-kesusahan itu? Terus kita baca ayatnya yang selanjutnya, ayat 21, sama-sama 2-3 ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah perhatikan, ayat 21 ini mulai sikap dari Yeremia. Waktu sedang susah, lupa bahagia, sengsara. Apa sikap Yeremia? Pelajaran apa yang kita bisa belajar dari Yeremia waktu mengalami kesulitan? Kita baca ayat 22-23. Sama-sama 2-3 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya apa? Rahmatnya. Ayat 23. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara perhatikan ayat 17 sampai dengan ayat 20. Tadi Yeremia menceritakan dia dan bangsa Israel sedang mengalami kesulitan. Sampai lupa bahagia. Sampai lupa saudara. Bahkan dikatakan apa? Nyawanya terpisah dari sejahtera. Jadi susah banget. Lalu ayat 21 sampai 23 itu sikap Yeremia ketika menghadapi masa sulit. Apa sikapnya? Tadi ayat 21 dikatakan, aku berharap kepada Tuhan. Berharap apa sama Tuhan? Kasih dan rahmat Tuhan tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap apa? Pagi. Jadi yang pertama belajar dari tokoh Yeremia ketika menghadapi kesulitan. Yeremia selalu berharap pada kasih dan anugerah Tuhan. Jadi hari ini siapapun saudara, apapun kesusahan saudara, apapun kesulitan saudara, jangan berharap sama orang. Jangan berharap sama dunia ini. Berharaplah kepada kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Jadi saudara ada sampai hari ini bukan karena uangmu. Karena ada banyak orang punya uang udah enggak ada lagi. Saudara ada sampai hari ini bukan karena posisimu. Ada banyak orang yang punya posisi udah enggak ada lagi. Jadi saudara ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Jadi saya mau tanya sama saudara. Saudara ada sampai hari ini oleh karena apa? Kemurahan Tuhan. Saudara hidup sampai hari ini oleh karena apa? Kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita sadar hidup kita ini cuma karena kemurahan Tuhan, kita nggak boleh sombong. Amin. Kita nggak boleh pongah. Kita nggak boleh angkuh. Wong cuma kemurahan Tuhan. Amin. Gak boleh kita menghakimi orang. Ah itulah kan, kau sakit-sakit kan, napasmu sesak-sesak kan, ah itulah kau sih gitu. Padahal kita ini napasnya masih bagus ya, jantungnya masih bagus, kemurahan Tuhan. Jadi gak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau saudara naik mobil yang mewah, lalu pendetanya naik mobil yang sederhana, gak usah. Ya nggak perlu membanggakan diri. Semua kemurahan Tuhan. Dan nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa, ditinggal semua. Jadi hari ini siapapun saudara yang sulit, yang susah, sikap kita belajar dari Yeremia. Selalu berharap kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan besar, anugerah Tuhan besar.
Dan itulah yang membuat kita kuat di dalam segala keadaan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar dari Daud. Mazmur 25, 16, 17. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Sebab aku sebatang kara dan, saudara perhatikan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebatang kara. Ini Mazmur siapa? Ini Mazmur Daud. Daud sedang susah, Daud sedang sulit. Terus ayatnya yang ke-17, sama-sama 2, 3 ya. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari apa? Kesulitan. Jadi ya, ini jelas ya, fix ya. Ayat ini membuktikan Daud sedang sulit, sedang susah. Lalu sikap Daud seperti apa waktu sulit, waktu susah? Kita baca Mazmur 25 ayat 15. Sama-sama 25 ayat 15. 2, 3, ya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengulurkan kakiku dari apa? Jaring. Perhatikan, ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Apa sikap Daud waktu mengalami kesulitan? Jelas ayat 15 tadi, mataku terarah, sekali lagi, mataku terarah kepada siapa? Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara, apa yang saudara lihat itu sangat mempengaruhi hati dan pikiran saudara. Sekali lagi, apa yang saudara sering lihat itu akan mempengaruhi hati dan pikiran saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Saudara sering lihat orang bertengkar, lama-lama saudara jadi suka bertengkar. Saudara sering lihat orang perang, lama-lama saudara perang terus. Saudara lihat sering orang berbuat dosa, lama-lama saudara bisa berbuat dosa. Itu sebabnya tadi gembala sidang kita mengajar, dengar berita-berita sorga, berita-berita kerajaan sorga. Di mana dengarnya? Baca firman, dengar khotbah. Amin saudara, renungkan firman. Maka yang kedua, belajar dari Daud, sikap tokoh Alkitab di masa sulit, belajar dari Daud. Daud selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Semakin saudara mengarahkan pandangan saudara kepada Tuhan, semakin tenang hati saudara. Semakin damai pikiran saudara. Siapa pikirannya yang lagi gabut saudara? Gabut, pinjam dulu 100 gitu. Ya ini lagi ramai. Ya banyak yang lagi galau, yang lagi pusing. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Semakin saudara mengarahkan pandangan kepada Tuhan, maka percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan menyertai hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ayat 18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang, ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Yang ketiga, kita belajar dari Habakuk saudara. Habakuk bilang apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang gak menghasilkan bahan pangan, kambing domba terhalau, lari dari kurungan, gak ada persediaan makanan. Tapi Habakuk tetap bersuka cita. Kenapa? Karena sukacita Habakuk bukan karena apa yang dia punya. Sukacita Habakuk karena dia punya Tuhan yang hebat. Hari ini tetaplah bersuka cita. Bersukacitalah karena Tuhan. Karena sukacita karena Tuhan membuat kita tetap tenang, tetap kuat di masa-masa yang sulit. Jangan bersukacita karena saudara dapat proyek. Jangan hanya bersukacita karena saudara dapat kenaikan pangkat. Jangan hanya bersukacita karena uangmu banyak. Tapi bersukacitalah karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan sanggup mengubah hidup saudara
Karena Tuhan sanggup memberkati saudara. Karena Tuhan sanggup menyelamatkan hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak akan menelantarkan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami sadari kami sedang memasuki masa-masa sukar, masa-masa sulit. Kami mau selalu percaya, makin lama kami makin kuat. Kami mau erat dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami mau jadi berkat untuk menguatkan orang lain. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Lebih lagi, sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai. Angkat tangan saudara dua-dua, jangan takut, terus pandang Yesus, bersukacitalah. Kita punya Tuhan yang hebat. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Musik saja mengalun dengan lembut saudaraku. Hari ini dunia semua sedang susah saudara. Bukan hanya saudara, semua sedang susah. Dan ke depan dunia ini akan menuju kehancuran. Maka saudara nggak boleh mencintai dunia, nggak boleh terikat sama dunia, karena dunia ini akan segera berakhir, dunia akan hancur. Tapi imanmu, percayamu akan selalu ada dan membuat saudara kuat di tengah masa-masa yang sulit. Jangan lari dari kenyataan, hadapi bersama Tuhan. Percaya di dalam Tuhan, makin lama kita makin kuat. Bersukacitalah bukan karena apa yang kau miliki, tapi bersukacitalah karena kau punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Angkat tanganmu dua-dua. Berhenti mengasihani dirimu sendiri. Mulailah bersyukur. Mulailah bersukacita. Pandang wajah Tuhan.
Lihat penyelamatmu sudah datang. Lihat penolongmu sudah datang. Dia pasti menolong kita. Dia pasti menyelamatkan kita. Gak ada kamus untuk menyerah. Gak ada kata untuk mundur. Terus maju. Terus melangkah dengan iman. Terus melangkah dengan iman. Bangkitkan rohmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bangkit, bangkit, jadilah kuat. Bangkit. Terima kasih. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya bagi Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami seutuhnya dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Engkau Allah pembela bagi setiap kami. Engkau Allah yang memberkati senantiasa kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap melekat sama Engkau. Sebab di dalam Engkau kami terima kekuatan. Di dalam Engkau kami melihat kuasa demi kuasa. Kami mengucap syukur punya Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Roh Kudus, bekerjalah Tuhan di antara kami yang telah mendengar firman-Mu yang telah diberitakan oleh Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dan juga hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Elvis Raya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap kami, mengubahkan kehidupan kami. Sebab lewat firman-Mu kami percaya Tuhan. Kami melihat betapa dahsyat Tuhan dalam perkara demi perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu sebentar sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan. Biar semuanya
Tuhan sertai agar keberhasilan kami miliki Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur, bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darah. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, kita pakai beri bersama-sama gereja Tiberias. Kemudian terkasih kepala sidang Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta dan Adik Maria untuk boleh setiap kami menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silakan baca. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, saudara sekalian, kita mendengar ayat perjamuan kudus tadi. Ya, saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kehidupan yang kekal ditemukan kalau kita selalu, ya, kita akan dapatkan kehidupan yang kekal kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Artinya kita harus hidup di dalam kekudusan, ya, karena Allah mau berdiam di dalam kita, mau berkarya dan bekerja lewat kita, saudara sekalian, ya. Kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus katakan juga, ya, saudara sekalian, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak, saudara sekalian, tapi kita akan meminta yang untuk kemuliaan Tuhan Yesus, ya, saudara sekalian. Ya, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian, hidup di dalam menjadi pelaku firman, saudara sekalian, seumur hidup kita, saudara sekalian, ya. Dan juga secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar.
semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal, saudara sekalian. Nah, untuk itulah dikatakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman di dalam kekudusannya, saudara sekalian, dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Maka kita harus percaya kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian, ya. Kita akan tutup dengan darah Yesus, saudara sekalian, tertutup bungkus dengan darah Yesus, saudara sekalian. Kita akan selalu terproteksi, terlebih kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, maka kita percaya kita akan berkemenangan, tidak akan dirusakkan. Juga dalam hidup ini kita hidup baik, hidup menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga memanage finansial kita secara baik, saudara sekalian. Kita hidup dengan berpadanan dengan apa yang ada, tidak di duniawi, tidak ingin memiliki hal-hal yang tidak perlu dimiliki, saudara sekalian, ya, tidak yang diperlukan, saudara sekalian. Maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Marilah kita akan menerima perjamuan kudus ini. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak sakit kanker. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek,
tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, tadi darah manis, aku tolak dalam nama Yesus. Aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa semua masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12 ayat 3-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda. Dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami. Dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah dalam hidup kami selalu memuliakan Engkau. Kami hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami hidup benar-benar menjadi pelaku firman dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman-Mu Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman dan selalu berdiri
di atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi mereka, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berikan mereka semua wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu kecukupan Tuhan Yesus. Berikan berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikan berkat jasmani mereka selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu selalu menjagai mereka Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh mereka selalu. Dan berikan juga Tuhan Yesus berkat materi apapun yang diperlukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu kecukupan. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan. Berikan mereka selalu cukup Tuhan Yesus, bahkan lebih, bahkan limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan dalam hidup selalu tercukupi. Kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, tim worship, media, dan juga greeter Tuhan Yesus, dan juga choir, anak Beloved Kids, kemudian Buanerges, kaum muda Buanerges Tuhan Yesus. Mereka semua dipakai oleh Tuhan dengan alat yang tangguh, menjadi alat yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Dan berikan apapun yang diperlukan mereka selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Ya, berkati mereka selalu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Pak Anggoro Tuhan Yesus, untuk Kau berkati bersama istri dan anak, Ibu Radina Samorsir berkati sehat, Pak Akyat dan Susan diberkati dan dipakai Tuhan, dan kemudian Yeni dan Suryogo diberkati, dan Pak Yafet dan Ibu Leli diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan Pak Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Liana dan Antoni sehat, dan kemudian Raymond diberkati, dan juga Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia. Engkau selalu sayangi Tuhan Yesus, Engkau berkati, dan biarlah kuasa-Mu selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Mujizat selalu terjadi, dan kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan Yesus selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia, juga orang Kristen lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Eflis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih Ibu untuk pelayanan hari ini, yaitu melalui khotbah, perjamuan, dan juga doa-doa dari Ibu Gembala. Kami terus berdoa, Tuhan pakai Ibu Gembala secara luar biasa, terus diurapi untuk memimpin jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Dan bersama Kak Argo Pariaji juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkatilah umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya berkat kuasa mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama orang tua, keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Sony Teja Sukmana bersama keluarga, orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik,
Renaldi, juga George, juga Sandi, juga Diko bersama keluarga mereka diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati seluruh pengerja kaum muda, berkati seluruh tim media, sound system, para pengerja suami istri, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati juga Kargo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah kali ini siang hari sudah selesai, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan Shalom Tiberias.